Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan semangat, walaupun suasananya menggendang ya, bukan menggantang. Semuanya sehat ya? Sehat lahir batin? Alhamdulillah. Ada yang galau? Ya, bagus. Alhamdulillah. Ulun datang ke sini tertular dengan suasana di sini, jadi semangat. Di sini ulun datang ke sini ngecas sinyal yang lagi lemah, masuk ke sini dicas dulu. Masuk ke sini, alhamdulillah tambah semangat. Mudah-mudahan sekeluarnya dari sini kita semua amal ibadahnya semakin semangat, semakin banyak. Oke. Hari ini kita kembali belajar daripada nasihat Imam Al-Ghazali. Kalau di pertemuan yang lalu, nasihat dari beliau intinya adalah siapa yang tidak mengamalkan ilmu itu seperti dengan orang yang punya banyak senjata tapi tidak dipakai, tapi tidak digunakan. Sama seperti orang yang sedang berhadapan dengan singa, sedangkan orang tersebut punya banyak senjata tetapi senjatanya tidak digunakan, maka tidak bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dari sebuah nasihat Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, "Malam ta'mal lam tajidil ajra." Ya. Lam tajidil ajra. Itu membacanya lam tajidil ajra atau lam tajid al-ajra. Lam tajidil ajra ya. Malam ta'mal lam tajidil ajra. Jika engkau tidak beramal, maka engkau tidak mendapatkan al-ajra. Apa itu? Apa? Balasan. Ya. Jika kamu tidak beramal, ya silakan, maka kamu tidak mendapatkan balasan. Hukiya anna rajulan fi bani Israel abadallaha ta'ala sab'ina sanatan. Diceritakan bahari, bilanya ada hukiya itu berarti kisah bahari kan? Anna rajulan, bahwasanya seorang seorang laki-laki, tapi ini sifatnya umum ya, tidak hanya untuk laki-laki loh. Sifatnya umum, bisa laki-laki bisa perempuan. Apa maksudnya untuk laki-laki atau perempuan nih, maksudnya apa? Maksudnya itu hukumnya. Memang yang diceritakan di sini adalah seorang laki-laki, tetapi ketentuan hukumnya berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki pada masa Bani Israel, zaman bahari, Bani Israel, abadallah ta'ala sab'ina sanatan, dia telah beribadah, abadallah ta'ala, dia telah menyembah Allah ta'ala
Sab'ina sanatan. Sab'ina sanatan itu berapa? 7. Kalau sab'in wa sab'un, sab'in wa sab'un berapa? Sab'ina wa sab'un. Berapa? 77. Atau sab'un wa sab'in, 77. Ayo, yang harap angka Arab nih. Sab'ina sanatan ya. Sab'ina sanah itu 70 tahun. 70 tahun. Ben ada kenang umur 70 ada. Nining 70 tahun. Nah, menyembah beribadah kepada Allah 70 tahun. Satu mat ke lawas. Lawas apa lawas? Menurut pian satu mat ke lawas ke 70 tahun. Kenapa jadi nyebut lawas? Karena belum sampai menjalani umur lagi. Umur pian berapa? 15. 20 sama kayak ulun dong. 20 tahun. Umur ulun 20 tahun, 15 tahun yang lalu tadinya. 35 sama ini. Ulun kada sampai lagi 70 tahun umur. Nah, kalau orang beri, memang zamannya Bani Israel ini kan usianya panjang-panjang. Nah, Bani Israel ini zamannya Nabi Yusuf sudah ada Bani Israel. Zamannya ini panjang usianya bukan Bani Israel nih. Nabi Yusuf Bani Israel. Bubuhan Nabi Yakub. Nah, itu Bani Israel tuh Nabi Yakub. Dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa tuh Bani Israel. Nabinya para Bani Israel. Usianya umurnya panjang-panjang. Usia panjang apa? Bani Israel ini panjang-panjang umur. Umur 100 tahun tuh masih handap bagi orang Bani Israel. Namun kita nih 70 tahun landang banget udah umur. Tahu landang, panjang udah. Wah, ini jarang umur orang 70 tahun tuh udah mulai jarang. 50 tahun gitu. KO udah. Nah, yang paling rancak tuh umur 63 tuh paling rancak usia Nabi meninggal tuh ternyata usia paling sering orang meninggal itu di umur 63. Cuman di Jepang taruh sampai 70 sampai 80 ada aja, cuma jarang. Yang paling sering tuh 60-an, 63. Nah, namunnya kita ditentukan Allah umur 63, buan pian sudah umur 20, sisanya saya gepang lagi dah. 63, orang 20 saya gepang lagi jatah hidup. Ada belelewasan di dunia nih. Nah, kayak ulana 35 udah. 63 orang 35. Barak diberi lain. Nah, nang bungas kan, nang langkar kan. Nah, sagir mate juga, nang skincare kan, nang kada kan. Tetap mate juga. Nang putih kan, nang latat kan. Nyala, mate juga. Jadi kada penting juga sumbung-sumbung kita nih hidup. Nah, pacang mati juga. Kulit langkar putih mulus umur 50 bakar tuh deh. Nah, sumbung marga tenaga kuat. Nah, umur 45, 50 udah lalagian, letoy udah, kada kuat lagi banget. Nah, apa deh kita nih? Ini menyembah Allah beribadah 70 tahun Oma. Kita nih dihitung-hitung umur 20. Umur 20 lah umpamanya nih. Umur 20 itu nang bujur-bujur dipakai gisan beribadah kira-kira tak? Dari 20 tahun tuh berapa persen? Pernah lapian menghitung umurku 20 sudah misalnya nih. Umurnya dipakai gisan beribadah, nang dipakai gisan beribadah kira-kira berapa persen dari 20 tahun tuh?
Nah dihitung-hitung yang sudah lalu nih, dipakai gesan makan berapa dah, dipakai gesan guring berapa. Kira-kira tadi jakanya umur kita nih berdasarkan waktu kita kada guring. Umur 20 tuh paling 10 tahun ya kita bangun, sisanya 10 tahun bisa guring. Abang 24 jam seharian sama laman 12 jam guring aja. Guring aja. Baru bisa liur bersih gitu. Pondok ngolah lelakian hari libur di pondok. Kalau santri itu biasanya lelakian di pondok. Bila hari libur mun kada berjalanan gawinnya guring. Tahu mun santriwate? Kada tahu. Lamun ulun bahari. Nah, mau contoh kada baik bang, mun bahari teh bila wayah libur hari Ahad guring aja. Dia serama. Dia serama guring. Contoh kada baik, makanya kebanyakan guring ini kada baik ya lah. Setuju kada? Kebanyakan guring kada bagus. Coba mampian guring 24 jam. Nampak kepala. Sabuk ulai. Nah, kebanyakan guring. Jangankan 24 jam, 12 jam aja guring boleh. Ini jangan banyak-banyak guring. Nah ini 70 tahun beribadah, Masya Allah. Namun kita sehari sama laman nang bujur-bujur dari 24 jam waktu kita sehari sama malam itu kira-kira berapa jam kita beribadah ya, mau dihitung ya. Sambah yang subuh paling 5 menit ya lah. Atau 5 menit telan wirid-wiridnya udah. Yang subuh 2 rakaat. 2 rakaat tuh 2 menit nan. Sarakaat sama menit. Oh boy. 2 rakaat kedua menit kedua. Itu baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 34 kali. Berdoa selamat dan berdoa tulak bala. Ya anggap 2 menit lah. Nah, kada sampai 5 menit untung bersubuh. Makinnya nang kayak orang tuh apa nang kayak video nang viral bahari nang tarawih. Itu 17 menit untung tarawih 20 rakaat, berarti 1 rakaatnya kada sampai sama menit. Itu sekitar 1 rakaatnya sekitar paling 40 detikan kalau ngobrol. Tapi itu untung tarawih menang tuha, satrok orang menang tuha aja. Jungkang ruwet kayak sana. Yang di wadah kita nih talalo laju ada bagus. Tarawih itu kan dapat nang tuha kasihan. Tapi nang lawas kayak ditarim tuh kata kawa juga. Kayak ditarim tuh kata kawa juga. Masalahnya nang tuha incokan. Amun anum kawa menggawe. Paling sadang tuh tarawih ada 30 menit. Paling sadang lah. Amun nang 17 menit minta omah. Valentino Rossi gini enggak lah. Iya. Ini orang menyembah Allah ibadah 70 tahun, omah. Kada kegampangan. 70 tahun kada kegampangan. Beribadah aja isinya. Lamun kita umur 70 tahun kada tantu ibadah. Isinya dah. Bisa yang lain, bisa melihat Korea dan sebagainya. Melihat film drakor. Santriwati ini kada bang. Ada boleh kalau nonton film di pondok ada boleh. Di rumah huang. Ada buan moni kan buan nambah bagus di sini ya lah.
Fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu 'alal malaikati, maka Allah hendak mentajalli. Mentajalli ini bahasa kitanya menampakkan, hendak menampakkan. Artinya nih Allah Ta'ala bila hendak menampakkan seorang hamba kepada malaikat, tandanya Allah Ta'ala itu himong. Nah berarti tandanya si hamba ini hamba yang disayangi oleh Allah. Nah, fa'aradallahu ta'ala, Allah ingin menampakkan kepada malaikat, maka arsalallahu ta'ala ilaihi malakan. Oh ternyata kayak ini nih, malaikat. Kata malaikat itu di dalam bahasa Arab itu jamak. Cuma di dalam bahasa Indonesia malaikat itu jadi tunggal. Malaikat Jibril aja. Berarti malaikatnya tunggal Jibril. Padahal di dalam kaidah bahasa Arab malaikat itu jamak. Malaikat tuh jumlahnya banyak. Malaikat kalau di kita kan malaikat Jibril. Jadinya tunggal. Tapi kalau di dalam bahasa Arab malaikat al-malaikati itu tandanya banyak malaikat. Malaikatnya berbentuk jamak. Kalau mufradnya apa? Malakun kah? Ya. Makanya istilah malakal maut. Kada malaikatul maut kada. Tapi malakal maut. Malakal maut itu berarti seekong aja. Kada mungkin malaikatul maut. Kada mungkin malaikatul maut. Oh mah sakit badan itu banyak nonton cabut. Ya. Bilang kadaham lah. Mau kita nih karena cager mati, umur habis, rezeki jodoh habis, gina terpisah, cager mati. Betamun kena lawan malaikat maut, dapat surat cinta ini kita. Nah, maka bila nyata tamu sidin itu udah labar, sakit kita. Fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruhu, maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya, kepada si hamba tadi, malakan, seorang malaikat, yukhbiruhu, yang malaikat tadi akan menghabarkan kepadanya, akan menyampaikan pesan daripada Allah Ta'ala. Apa pesan Allah Ta'ala? Annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihil jannatu. Sesungguhnya ujar malaikat, beserta ibadah ibadah itu la yaliku bihil jannah, maka tidaklah layak dia itu masuk ke dalam surga. Ayo nang beribadah 70 tahun deh. Dipasani, disampaikan pesan oleh malaikat bahwa ikam itu kada layak masuk surga. Ayo kayak bahkan sakit hati kita. Sakit hati kalau kada kamu kita. 70 tahun beribadah, ujar malaikat kada layak masuk surga. Kayak apa kita? Nang beribadah nang sambil begaya, bahno. Beribadah sambil begaya, ya Allah, berwirid sambil begaya. Nang membaca maulid simtot duror sambil baca tenang ayang, misalnya. Nang di luar, sambil baca maulid simtot duror sambil WhatsAppan lawan ayang, marpuyang. Apa nih toh? Di luar. Nah, di sini kan bukan, insyaallah di sini. Ini kan kada yang bisa pacarnya, boleh nggak kalah. Ada di nambisi pacarnya sih ya. Nyalon kada biasa juga melihat. Nah, sanganya nih ya pastilah kada mungkin lah ada di nambah pacaran sini santriwati. Mun ada nang hendak juga lagi langsung gini kak. Alah. Annahu, bahwasanya matil kal ibadati la yaliku bil jannah, ikam tuh kada layak masuk surga walaupun ikam beribadah 70 tahun. Oh muah. Sadang. Ini kan pesan daripada Allah Ta'ala yang disampaikan malaikat kepada si hamba tadi.
Nah, namun ini sebujurnya tujuannya apa? Tujuannya supaya si hamba supaya menampilkan kepada malaikat hamba na ikhlas beribadah itu nang kayak apa ya si hamba na ini. Nah, lalu dijawab oleh si hamba, falamma ballaghahu qala al-abidu. Manakala sampai apa pesan yang tadi qala al-abidu, maka berkata si abid tadi. Abid ini orangnya ya lah, isim fa'il ya. Abid, kalau abada itu kan fiilnya ya lah abada. Nah, abid isim fa'ilnya, pelakunya. Maka berkata si abid tadi, nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka seyogyanya kami menyembah. Ya, artinya kami beribadah kepadanya. Artinya kada parlo, maksudnya itu kada bapak lakunnya punya kada layak masuk surga kada bapak, ujar sautan siamba nih. Kan malaikat memberi pesan, ujar malaikat, ikam ini kada layak masuk surga, padahal sudah beribadah 70 tahun. Kada layak masuk surga, tapi karena si hamba ini hamba yang bujur, maka jawaban si hamba menjawab, ulun ini, kami ini diciptakan besan beribadah, maka seyogianya kami pun menyembah, artinya beribadah kepada Allah. Masalah kena masuk surga atau kada itu bukan urusan gue. Tapi urusan siapa? Masalah nanti dimasukkan ke surga atau neraka bukan urusan ulun, bukan tugas ulun, bukan tugas kita sebagai hamba, tapi itu siapa yang memasukkan ke dalam surga? Allah, terserah Allah. Bagi Allah Ta'ala sudah menjanjikan kalau orang yang beribadah masuk ke dalam surga, tapi orang yang ketujuh bermaksiat masuknya ke neraka. Cuman sebagai hamba kita kada boleh menuntut Allah. Kada boleh menuntut Allah itu maksudnya kayak ini, ya Allah, ulun sudah beribadah, awas kita masukkan ke surga. Nah, itu kada boleh. Soal adab gitu. Tetapi kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Masalah kena dimasukkan kemana terserah Allah. Kita ikhlas saja beribadah. Ini jawaban sih yang banyak kayak itu. Nah, ini hambanya yang luar biasa. Nah, ikhlas lah. Nah, ikhlasnya luar biasa. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Nah, ikhlas inti tasawuf itu di sini andaknya ikhlas beribadah. Nah, di dalam ikhlas tuh muncul karena kelakuan yang baik. Muncul cinta, syukur, sabar. Nah, itu intinya di ikhlas. Induknya di ikhlas. Nah, anak belajar arti mencintai, belajarlah ikhlas. Makanya di dalam kajian tasawuf itu ada namanya mahabbah. Mahabbah itu induknya ikhlas. Kalau hendak mencintai seseorang dengan sebenar-benar cinta, jadilah ikhlas. Mencintai sesuatu dengan ikhlas. Cuma cinta ikhlas itu cinta yang bersandar kepada Allah gitu. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti seorang hamba tadi, ini dia cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah. Buktinya cinta apa? Dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, lalu diuji oleh Allah. Seandainya kamu masuk neraka, enggak apa-apa toh ya. Ini kan ujian nih sebenarnya. Artinya dia tidak layak masuk ke dalam surga kan? Pesan Allah nih. Nah, itu sama dengan kata-katanya seperti ini. Kamu tidak layak masuk ke dalam surga itu artinya kamu kalau dimasukkan ke dalam neraka ada masalah gitu ya. Nah, gitu. Tapi kata si hamba, terserah Allah. Aku ini diciptakan gesan beribadah. Kada mengharap apa-apa. Tapi hati-hati, kalau yang mengatakan ini seorang laki-laki jangan percaya dulu. Ulun nikah dia mengharap napa-napa lampian. Ulun ini semata-mata pian, sayang lampian, jangan percaya Allah. Sebelum ia menyatakan itu di hadapan keluarga pian. Lamunnya hanya sekedar menyambatnya di WhatsApp, wah ya. Itu kebanyakannya bohong. Mada falamma raja'al malaku
Qala Allah Ta'ala, manakala malaikat itu berbulik. Nah, artinya tuntung sudah menyampaikan pesan. Maka berkata Allah Ta'ala, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku. Ya sebujurnya Allah Ta'ala itu tahu aja sudah nang disambat si hamba itu kan apa, nang disambat oleh si hamba tadi kan tahu. Cuman kenapa di sini Allah Ta'ala menakuni malaikat? Kenapa jadi menakuni malaikat pulang, padahal kan Allah Ta'ala tahu gitu. Nang disambat si hamba tadi apa, udah tahu. Rahasianya adalah sebenarnya supaya malaikat ini menyampaikan kepada malaikat yang ada di sekitarnya. Nah ini pancingan dari Allah. Allah hanya sekedar memancing. Sebenarnya seperti itu. Allah Ta'ala tahu. Madza qala abdi, apa yang disambat oleh hambaku tadi. Lalu karena ditakuni itu, maka jawaban dari malaikat, ilahi anta a'lamu bima qala abdu. Jawaban malaikat, duhai Tuhanku, pian lebih mengetahui dengan apa-apa yang dikatakan oleh hambaku tadi. Hamba tadi, al-abdu. Jawabannya apa? Nahnu khuliqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budahu. Kalau di dalam Quran ada ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali gesan beribadah. Nah, kita ini tugasnya diciptakan oleh Allah, tujuannya gesan apa? Beribadah. Kada ada gesan yang lain, kada ada gesan berpacaran, kada ada. Kada ada gesan kada ada gesan apa? Kada ada gesan apalah yang lain, yang sia-sia. Jangan. Kita tuh sebagai seorang muslim, guring, tahu guring? Guring pun harus dijadikan ibadah. Kayak apa caranya guring supaya jadi ibadah? Wan? Ya diniati. Jangan guring mengaruh aja kalian. Berniatnya kada. Niati guring, makan, diniati dengan niat yang baik jadi ibadah. Berjalanan, boleh kada berjalanan? Boleh. Asal diniati dengan niat yang baik jadi berpahala. Asal jangan berjalanan ke tempat maksiat aja. Hendak ke pantai boleh. Hendak kemana misalkan? Hendak ke mall boleh kada? Boleh. Asal jangan ke diskotik. Tempat-tempat yang ada bagus tuh. Hendak ke warung boleh kada? Boleh. Boleh ke warung, asal jangan warung yang minum macam-macam. Warung malam. Belum kada pahamnya warung malam itu apalah ya. Nah, boleh aja asal diniati, asal perginya ke tempat yang baik dan diniati dengan niat yang baik jadi pahala. Macam-macam ya. Segala perbuatan yang mubah, artinya yang boleh, itu dijadikan ibadah dengan niat yang baik. Isi dengan kegiatan misalkan baca kitab, baca buku, ya kalau bagus aja, jadi ibadah. Nah, intinya tuh jangan sampai waktu kita terbuang dengan perkara-perkara yang kada ada manfaatnya, kada ada faedahnya. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, maka atau jadi dia itu tidak berpaling dari menyembah kami. Dan si hamba ini adalah hamba yang bujur-bujur beribadah dan ini kada berpaling. Artinya kada, maksudnya berpaling ini apa bahasa kitanya? Nah asalnya taat berpaling jadi ampih taat, itu kan berpaling. Nah ini hambanya Allah Ta'ala ini adalah hamba yang kada berpaling dari menyembah Allah. Fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu, maka kami pun
Nah, artinya gini, selama seorang hamba tidak berpaling dari menyembah Allah, artinya selama si hamba itu biarnya terus beribadah, maka ujar Allah, nahnu ma'al qarami la nu'ridu anhu. Maka kami pun tidak akan menyetop karam ini bahasa kitanya kedermawanan, rahmat ya, kasih sayang Allah Ta'ala darinya. Al-Qarami Al-Qaram ini kedermawanan Allah, artinya kasih sayang Allah Ta'ala tidak akan terstop, tidak akan dihentikan selama orang tersebut masih beribadah. Kita ini kalau hendak dapat kasih sayang Allah, beribadah. Rajin beribadah itu tanda kasih sayang Allah lawan kita. Karena guring supaya dapat kasih sayang Allah Ta'ala, niatkan biasanya beribadah. Apalagi makan, ini supaya dapat kasih sayang Allah Ta'ala, diniatkan biasanya beribadah. Berjalanan supaya dapat pahala kasih sayang Allah, diniatkan biasanya beribadah. Contohnya kayak perjalanan beribadah itu apa ya? Contohnya tulak ke pantai misalnya. Nah, di pantai itu tujuannya supaya kawa merasakan merasakan ya pemandangan yang indah. Artinya kawa merasakan kawa bersyukur kepada Allah gitu. Makan durian, kawa jadi ibadah. Siapa yang kata durian ini? Makannya. Makan durian, kawa jadi ibadah. Contohnya kayak Pak, makan durian. Pariga, alhamdulillah. Ya itu ibadah tuh. Makan yang nyaman tuh bisa jadi ibadah. Makanya menyakawa ada makanan yang nyaman, makan makanan yang nyaman. Ada tapi ya. Menyakadin ada. Jadi entop enak, entop gino yang dimakan gitu. Membayangkan makanan sate nyaman gak ada sate. Siapa nggak tuju sate ya sana. Nah, mariga kita alhamdulillah. Tapi syaratnya ucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu jadi ibadah. Atau bisa juga niatnya misalkan bila aku mau makan ini karena aku berisi tenaganya aku pakai biasa belajar ibadah macam-macam akhirnya Allah Ta'ala tuh menyediakan rahmat kasih sayang biasa kita banyak saking luasnya, tinggal kitanya aja lagi dihitung-hitung besar luar biasa Allah Ta'ala ini kasih sayangnya kita. Makanya jadi di sini disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nih, kita ini harus berajin-rajin saban hari mengoreksi diri. Kita ini diciptakan oleh Allah lengkap, udah dengan nikmat-nikmatnya. Berisi mata, alhamdulillah 2. Kawa melihat, pulang alhamdulillah. Babang bayangkan, punya ada berisi mata tapi matanya ada berfungsi ya apa berjalan. Nah, benar lah. Melihat orang berjalan kada melihat, alhamdulillah mata seorang masih berfungsi. Cuman jangan nyaring-nyaring. Jangan nyaring-nyaring. Amunnya nyaring kena kadang ngaran nasi buta, alhamdulillah jangan menghapukakan aku aja. Sama nang kayak anak tuh sebujurnya berpahala menyemanggawi, cuman manggawinya ada caranya. Misalnya nih kita berkendaraan berdua, 2 buah kendaraan, kawan kecelakaan, kita mengucap alhamdulillah selamat, boleh aja sebenarnya itu jadi ibadah, cuman jangan nyaring nyebetnya tuh. Nah, maksudnya alhamdulillah tuh kita selamat kan alhamdulillah. Cuman jangan nyaring, mau nyaring karena kawan salah paham. Dikira nah aja mahapukakan aku aja. Padahal kada kayak itu. Kita tuh maksudnya kita nih alhamdulillah kita selamat gitu nah. Ya Allah.
Alhamdulillah, ya kawan tarabah mendugui. Luka-luka. Ya kada mengerti di capnya alhamdulillah jer. Kok kalah hilang kawan. Ya Allah. Ya kada mengerti ilmunya dah. Bahkan menurut ulama boleh aja nak sujud syukur. Kawan kecelakaan, seorang selamat, boleh aja sujud syukur seorang selamat. Cuman caranya tuh jangan dihadapaninya kayak itu. Menghadapaninya kayak nah berem, di hati kawan, membualnya. Nah, adanya ada adab gitu. Ada adabnya, ada ketentuannya. Ishhadu, ashhadu ya. Ishhadu nih, ishhadu saksikan ya. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku sesungguhnya aku telah mengampuninya. Wah, sudah Allah Ta'ala mengampuni berarti sudah bersih, berarti disayangi Allah. Sudah Allah sayang berarti tandanya orang itu bila berdoa pangabulan. Makanya ulun cita-cita sebuting kon kadang-kadang nalain macam-macam. Bila masih hidup cita-cita ulun selama hidup ini cita-cita satu aja. Bila cita-cita ulun adalah hidup pas-pasan. Pas hendak ada gitu. Artinya doa pengabulan pas hendak ada, pas hendak duit ada, pas hendak mobil ada, pas hendak rumah ada, pas apa lagi, pas hendak babini bisa bini dah. Namun masalah menambah itu urusannya berat enggak? Kan lagi boleh sampai 4 ya kalau boleh. Cuman syaratnya adil itu nang duret. Saya tenang kau adil, bujur-bujur adil. Nah, Nabi Muhammad jangan kau matur dan orang-orang pilihan gitu. Nah, selain Nabi ada bang orang-orang pilihan. Kalau ulun pribadi saat ini kada lebih mending menggedu sekong aja. Lebih penting menjaga perasaan istri. Ya. Yakin aja buan nih bisa kedapat di poligami. Secara naluriah aja bang, fitrah perempuan. Cuma ada Jepang orang-orang tertentu yang rela. Ada keluar. Ishhadu malaikati inni qad ghafartu lah. Bilanya Allah Ta'ala sudah mengampuni berarti orang itu sangat beruntung. Artinya orang ini bersih sudah. Bila orang bersih, bilanya nak berdoa bakal takabul sudah. Bilanya berdoa pengabulan. Tapi bila orang bersih nilai doanya pengabulan itu rata-rata doanya nambah bagus. Doanya bagus kadang nang doa mudahan si anu tuh nomor aja aku sama lakas mati. Ya kan dia doanya nama itu bila orang sudah qad ghafartulah nih. Kada mau doanya nama itu. Rata-rata doanya bagus bertaan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ya kayak khutbah maksudnya. Rata-rata doanya kayak bertaan. Wal mu'minin wal mu'minat Allah mansuril Islam wal muslimin. Ya rata-rata doanya kayak bertaan. Lain kayak kita lah. Kayak kita nih baru doa mau salah juru sarik lan orang. Mentang tadi bakal lahir kawan-kawan malamnya berdoa ya Allah sangkal benar aku hari ini harus anu tuh udah ini menerima karmanya. Itu kita lain makamnya. Kalau orang wali para nabi solehin itu mau berdoa doanya tuh nambah bagus beritaan. Itu tandanya orang ini sudah ghafartullah, sudah diampuni oleh Allah. Kita kan beda lain tingkatannya, orang biasa kita nih. Kita doanya itu bang dah. Bilanya sarik lan orang. Udahan yang menerima karmanya. Udahan inya sial. Itu kita tuh. Nah, ulun merasakan ulun ini orang biasa jadi terkadang doa tuh benar kayak itu.
Nah, mudah-mudahan kita ini kalau meningkat jadi orang biasa, kalau jadi wali, al waliyah, kalau bukan dia, mudah-mudahan karena buat ini ada bisi keturunan menjadi wali kutub ya Allah. Wali kutub, tampaknya ada kalau jadi wali kutub ya wali Allah Taala dah. Orang-orang soleh, jangan jadi wali setan. Wali kutub, wali kutbul akwan. Qala Rasulullah SAW, hasibu anfusakum. Nah, timbanglah, periksalah diri kalian. Nah, kita merenung. Jadi kita tuh merenung, tafakur. Sebenarnya ini adakah memikirkan bila malam hari hendak kuring adalah tak pikir seharian ini apa aja nang gawe. Kalau bubuan mungkin ada ya. Hendak kuring seharian nih apa nang digawe. Bila nang baik tagawi alhamdulillah, bila nang kada baik obat kan. Itu pentingnya hasibu anfusakum. Nah, hitunglah diri kalian. Penting tuh hendak kuring, biasakan kita memikirkan, membayangkan nang seharian ini apa nang kita gawi. Mulai bangun guring sampai guring pulang kemana aja belelah. Belelah kemana? Nah, ke masjid kita, ke majelis taklim kah, atau ke tempat-tempat yang kada baik, diperiksa. Kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu lah, qabla an tuhasabu. Wazanu, dan timbanglah, a'malakum, dan koreksilah, timbanglah, wazinu ya, wazinu a'malakum, timbanglah artinya koreksilah, a'malakum, perbuatan-perbuatan kalian. Nah, saben hari kita mengoreksi kemana apa gawian kita, nah halal nang haram gawian kita nah. Membuka HP-nya nang dibuka nang apa? Artis Korea aja nang dibuka misalnya toh. Artis India kah umpamanya toh. Atau film horor aja kan yang dilihat deh. Ini kan lagi viral nih film horor. Memang viral film horor, ando dilihat deh. Ngapa? Orang wah ini dah. Kan tujuh bener lihat hantu, ngapa? Baik melihat ulun. Orang wah ini gawian lah. Ada tulak nangkat padang sabet malam-malam, nak melihat hantu aja. Ya Allah. Melihat hantu membawa kamera, bisa ngapa? Bawa kamera. Nah, ini kiranya hantu akan lubut dalam kamera kalau kayak seorang artis sosmed. Nah kayak seorang artis TikTok ya, kalau ada kamera berjoget. Artis TikTok nih tuh. Kok kan nantangan ini kayak apa kan aja nah. TikTokers. Cak bedegang di TikTok situ ada apa? Ini berjoget wara. Ya Allah, ini zaman ini. Kalau berdagang ada apa? Orang berdagang di TikTok pakai aplikasi TikTok ya. Kalau berdagang online boleh, cuman joget-joget ini sana. Di luar, nah, binian di luar banyak gitu. Nah, di sini sawah ada. Ini kan orang baik aja beritaan. Di Instagram joget-joget apa-apa kan? Udah menmbaknya dipakai gesan baik itu pakai Instagram, menambah Instagram, TikTok. Pokoknya ini kan orang berdagang ya lah online. Boleh aja. Membuka Instagram tapi gisan berdagang ada bapak, atau gisan berdakwah di Instagram ada bapak. Itu bisa bapak menyampaikan artinya aku nih langgar, ya Allah ya Karim. Hati-hatilah bahkan bebinian, kalau nya bebinian dan kakan-kakan itu kalau ketujuh upload foto di medsos itu gairnya kalau tekan penyakit air. Itu lain, yang pertama, yang kedua, gairnya kalau tak kena sihir. Hati-hati loh. Tapi kalau insya Allah kalau tujuannya apa, kalau beban pian
baca Ratibul Haddad, insyaallah selamat aja. Asal bacanya rutin lah. Terselamatkan dari sihir, terselamatkan dari ain. Asal baca Ratibul Haddad rutin, jangan membaca Banu Qaddah. Cuman hati-hati juga member foto kalau ada kepentingan apa-apa di medsos, itu jadi khawatirnya jadi fitnah kan, kasihan beban dia. Jadi fitnah. Jangankan beginian, ulun nalakian aja terkadang mengupload foto di medsos itu bisa jadi sambatan orang, jadi fitnah. Makanya ulun pribadi ulun jarang kalau di medsos ulun itu jarang ulun memakai foto, upload foto sendiri jarang. Parah ya. Karena kan ini sampai turang apa nih langkar parah ya. Canda. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amal kalian sebelum amalan kalian itu ditimbang. Ya, maksudnya itu kita itu diperintahkan Allah selama di dunia ini sudah bisa menghisap dan menimbang amal-amal perbuatan kita sebelum kena ditimbang di akhirat. Kalau kita menimbang di dunia, insya Allah cager selamat kita. Tapi kalau ditimbangnya di akhirat, di mahsyar, nah itu bisa kada selamat kita. Apalagi berat nang kada baiknya, ya Allah. Berat sudah bila sampai situ. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi. Sampai jam 2.15 kan? Nah, ini pertemuan ini masih ada lagi bulan ini. Nah, atau final tes? Belum, masih ada sekali kah? Oh, 3 kali. Berarti Juni sekali lagi. Juli sebulan 2 kali. Oke. Agustus kadang lagi lah. Sampai Juli aja. Berarti sampai 9 kali pertemuannya. Ini sudah tanda tangan labuan yang hari ini. Oh, ya. Waqala Aliun radhiyallahu anhu. Atau biasa juga selain radhiyallahu anhu itu kata setelah nama Sayyidina Ali itu ada doa yang lain, karramallahu wajhah. Nah, dia kalau khusus gizan Ali ya. Kalau Sayyidina Ali itu biasanya ada tambahannya, karramallahu wajhah. Artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Tahu enggak sejarahnya kenapa ada doa karramallahu wajhah untuk Sayyidina Ali? Nah, ini kan Sayyidina Ali ini adalah seseorang yang wajahnya ini tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah sujud menyembah berhala seumur hidup sini. Karena sejak kecil itu sudah berislam. Makanya ada doa karramallahu wajhah. Artinya wajah Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Artinya orang ini Islam dari sejak dia kecil. Nah, makanya kenapa khusus Sayyidina Ali? Karena sahabat yang lain itu pernah pindah agama, artinya pindah agama, maksudnya dari agama tadi dulu masuk ke Islam. Tapi kalau Sayyidina Ali kada. Sayyidina Ali itu dari anak-anak sudah Islam. Qala Aliun radhiyallahu anhu, man zanna, siapa nang menyangka, apa sangkannya, annahu bidunil jahdi, dengan barang siapa nang menyangka bahwasanya dengan tanpa bersungguh-sungguh yasilu masuk surga fahuwa mutaman. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa nang menyangka
bahwa dirinya itu masuk surga tanpa bema, maka Jarsina Ali orang itu mahayal wara, mahayal wara atau mahayal wara, mimpi loh. Mimpi loh, hanya hendak masuk surga tapi kada akan beramal, kada akan berjuang. Barai bepada sayang melamar di depan kuitannya ada waduh ini, aduh sadeh. Sudah di WhatsApp bilang kata-kata aku sayang, aku cinta aja, tapi berhadap lan kuitan aduh ini kenapa nih enggak, aduh sadeh gitulah lagian sadeh. Dibawa senang lebih serius kedua ini lagiannya parah. Baik tinggalkan aja sudah. Menyada itu. Nah, ini man zanna annahu bidunil jahdi yasil, itu fahuwa mutaman. Artinya orang yang menyangka dirinya masuk surga tanpa harus beribadah, itu mimpi loh. Mimpi benar lah, mimpi aja. Sedangkan waman zanna annahu bibazlil juhdi yasil fahuwa muta'an. Siapa yang menyangka dengan kesungguhannya, artinya dengan usahanya artinya dengan amalnya inya masuk surga, maka orang itu dikategorikan sebagai orang sombong. Inya menyangka dengan inya meyakini bahwa nang memasukkan inya ke dalam surga dindo adalah marga inya berusaha. Itu tandanya ujar Sayyidina Ali orang itu sombong. Sombong itu ada bagus tak? Jadi pak nang kayak apa nang bagusnya? Jadi nang bagusnya kayak pak kita ini nang bagusnya kayak apa? Nang bagusnya adalah kita ini selama masih hidup wajib tetap beribadah kepada Allah. Wajib tetap beribadah kepada Allah. Nah, imbah itu pak kayak apa berikutnya? Masalah surga dan neraka itu karena Allah nang memilihkan jasad kita. Cuman kita sebagai hambanya wajib tetap beribadah. Nah ini nang ketujuhnya Allah tuh kayak itu. Cuma jar Allah Ta'ala tadi kan dijanjikan siapa yang masih beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan selalu menurunkan rahmatnya kepada si hamba yang beribadah tadi. Maka insya Allah bilanya kita sampai wafat dalam keadaan beribadah, artinya wafat dalam keadaan insya Allah husnul khatimah berada, maka insya Allah kita dipastikan menjadi penghuninya surganya Allah Ta'ala. Cuman sebagai adab kita lawan Allah, kita kada boleh memastikan diri bahwa aku nih calon penghuni surga. Nah, itu kada boleh. Kada boleh kita, oh aku nih cagir masuk surganya, oh calon penghuni surga. Kada boleh. Artinya kita kada beradab dengan Allah. Cuman tugas kita sebagai seorang hamba tetap harus beribadah. Nah, aku nih beribadah aja, lan Allah rajin beribadah bagus. Cuman kada boleh sampai menganggap diri kita ini sudah pasti masuk surga, kada boleh. Karena jadi sombong karena kita. Qala Al-Hasan rahimahullah taala, sedikit lagi lah. Talabul jannati bila amalin zanbun minadz dzunub. Mencari surga, hendak masuk surga tapi kadang enggak amal, maka itu mendapatkan dosa. Zanbun, satu dosa daripada banyak dosa. Artinya termasuk dosa juga. Termasuk berdosa kita meyakini bahwa mencari surga, masuk surga tapi kadang enggak amal. Wa qala 'alimun al-haqiqatu tarku mulahadzatil 'amali la tarkul 'amali. Berkata orang alim,
Yang sebenarnya adalah kita ini meninggalkan mulahadzatil amal. Mulahadzatil amal ini artinya meninggalkan diri kita ini bergantung lawan amal. Artinya kita tuh kada boleh meyakini dengan amal kita masuk surga, kada boleh. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Nah, kayak apa supaya dapat kasih sayang Allah? Supaya dapat kasih sayang Allah Ta'ala itu adalah kita harus beribadah. Kita beribadah supaya dapat rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, insya Allah Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kadang melalui amal kita tuh kada. Cuma jangan pula beranggapan bahwa mun kayak itu baik aku kan bisa beribadah. Bisikan setan masuk situ. Kada boleh kita kada boleh meninggalkan amal ibadah sampai kita wafat. Munnya ada manusia nih hendak ampih beribadah suruh mati. Ampih kada tuntutan lagi tuh. Atau jadi orang gila. Aku nak jadi orang gila. Orang gila itu nya kada berdosa, hendak bertelanjang kada di tengah jalan kada apa-apa. Ini gila. Hendak kada puasa, kada bulan puasa. Ada bapak gila tadinya. Amun tatamu lalakian kada puasa di bulan puasa. Orang snuzon aja bahwa orang itu mungkin gila guys. Mungkin snuzon aja. Ya kalau bapak jauh aja bulan puasa kada tahan puasa lalakian banyak awak botot puasa sehari kita tahan ya Allah. Sedikit lagi, sedikit, beda juga keluarnya aja. Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang kawa mandana. Orang yang kawa dana itu menahan nafsahu. Menahan hawa nafsunya. Orang yang pintar itu adalah orang yang kawa mengekang hawa nafsunya dan inya beramal gesan persiapan sesudah kematian. Itu orang pintar. Orang yang pintar ini adalah orang yang kawa mengekang hawa nafsunya dan inya mengerjakan amal-amal soleh sebagai persiapan gesan kehidupan sesudah kematian. Sedangkan ahmaq kok, tahu ahmaq kok? Bodoh. Cuma jangan orang bingung juga kenapa di Talaga Langsat tuh ada dengaran kampung hamak kok. Hamak tuh ya ahmak kok. Kenapa aja dengarannya hamak kok? Kenapa itu orang situ tuh ya kalau hamak itu kan kada bagus artinya kalau dalam bahasa Arab. Memang mungkin ada arti yang lain dari bahasa yang lain yang mungkin artinya bagus gitu, wallahu alam. Sedangkan orang bodoh adalah man atba'a, orang yang ketujuh umpati menggiring nafsunya, hawa nafsunya. Orang bodoh itulah orang yang ketujuh mengikuti hawa nafsunya dan inya bercita-cita hendak dicintai Allah. Hendak disayangi Allah tapi hawa nafsunya diumpati. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita panjang umur, mudah-mudahan kayaknya disampaikan di sampai tuntung sampai pertemuan ke-9 ya. Mudah-mudahan panjang umur bertahan. Dan mudah-mudahan bertahan kabul hajat ya. Amin. Mudah-mudahan kawa bertahan umrah. Umrah, ziarah Mekah Madinah, kita ziarah ke Hadramaut, ziarah ke Mesir kalau perlu, ziarahnya ke mana lagi, ke Rusia kan nak ziarah ke makamnya Imam Bukhari kan di Rusia. Dan panjang umur, janganlah tatami sebuah wafat sebelum wafat sudah ziarah dulu ke Zambal, ke Tarim, Hadramaut dan sebagainya. Amin.